Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sentra inisiatif yang pada siang hari ini apa mengundang kita semua untuk berdiskusi mengenai kondisi hak asasi dan keamanan di tahun 2021 gitu. Dan karena kita berdiskusi di penghujung tahun, maka saya kira dengan itu secara retrospektif gitu ada juga semacam keinginan bahwa dengan mendefinisikan atau dengan sedikit merefleksikan apa-apa yang terjadi tahun 2021 ini, kita bisa melihat persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan hak asasi manusia di tahun 2022. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat hak asasi manusia tahun 2021, maka sebenarnya paling tidak ada 4 driving forces yang sedikit banyak itu mendeterminasi kondisi hak asasi manusia tahun 2021 itu. Driving force yang pertama tentu saja adalah pandemik. Ya, jadi kan kita tahu bahwa pandemik ini dia bukan hanya mengubah seluruh matriks kehidupan sosial, ekonomi, politik Indonesia, tapi juga dia mengubah koordinat kehidupan global gitu. Ya, kita tahu bahwa pandemik ini dia menghasilkan satu risiko global yang punya beberapa sifat yang khas. Yang pertama adalah sebagai satu gejala atau sebagai satu risiko, dia tidak dapat dilokalisasi atau mengalami apa yang disebut dengan delokalisasi. Delokalisasi itu artinya sebagai bencana dia menempati lokalitas yang melampaui batas-batas negara. Yang kedua juga dia tidak dapat dikalkulasi ya impact politik, ekonomi dan sosialnya gitu, karena dia bersifat generatif ya di pandemi ini. Dan yang ketiga adalah dia kehilangan atau kerugian yang diakibatkan oleh pandemi itu tidak bisa dikompensasi. Jadi dia bersifat dekompensatif lah, katakanlah kayak gitu. Jadi misalnya berapa nyawa yang hilang itu kan akibat pandemi, dia nggak bisa dikompensasi gitu. Jadi ada sifat-sifat yang khas dari pandemi ini yang membuat dia hingga saat ini dan sampai beberapa tahun ke depan, saya kira dia akan terus menjadi driving force dari kondisi-kondisi hak asasi manusia ke depan gitu. Bagaimana singgungannya atau bagaimana irisan dengan peranata-peranata sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu nanti akan saya jelaskan secara ringkas. Driving force yang kedua adalah dalam konteks institusi adalah politik pembangunan negara. Ya, kalau mau disebut secara luas ekonomi politik negara, tapi dalam konteks Indonesia saya kira kita bisa ringkas atau bisa kita pusatkan aja pada bagaimana respon negara melalui model pembangunannya, kira-kira kayak gitu. Dan yang ketiga untuk konteks Indonesia tentu saja adalah politik, atau dalam konteks 2022 nanti adalah 2022, 34 dan selanjutnya adalah reproduksi politik nasional. Dan yang keempat, nah ini driving force yang keempat adalah sejauh mana CSO, Civil Society Organizations, itu punya daya tahan atau kemampuan resiliensi. Jadi inilah keempat driving force yang saya kira akan menjadi yang menentukan gitu ya warna, karakteristik dan persoalan-persoalan hak asasi manusia selama tahun 2021 ini. Gitu. Sekarang saya akan lihat satu demi satu ya. Mohon maaf, teman-teman jelas ya penyampaian saya ya? Jelas kok Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat tentang driving force yang pertama, pandemik dan hak asasi manusia. Sebagaimana saya jelaskan tadi ya, pandemik ini dia, jadi gini teman-teman ya, persoalan hak asasi dalam pandemik ini itu bermula dari sifat-sifat dari pandemik itu sendiri. Nah, pandemik ini kita sebut dengan risk atau risiko. Risiko itu secara sosiologis berbeda dengan bahaya atau hazard. Ya, apa bedanya? Kalau bahaya itu adalah konsepsi pre-modern ya kan, tentang ancaman.
Jadi yang disebut bahaya itu dia datang dari dua sumber. Kalau enggak dari alam yang tidak bisa dikalkulasi dan dihitung oleh manusia, maka kalau bukan adalah dalam pernyataan-pernyataan Preboron itu disebut juga dengan misalnya kemurkaan ilahi, misalnya kayak gitu ya. Jadi bahaya itu, kalau konsep bahaya ini dalam sosiologi, dia adalah satu ancaman terhadap yang bisa mengancam kemaslahatan orang, hidup orang, tapi dia sumbernya bukan dari faktor-faktor yang bisa dihitung oleh keputusan manusia. Itu yang namanya bahaya. Nah, kalau resiko itu lain, teman-teman sekalian. Resiko adalah konsepsi modern setelah era industrialisasi, setelah manusia mengenal atau mengalami bahaya yang ditimbulkan bukan dari alam, bukan juga dari kutukan, tetapi dari teknologi yang dibuatnya sendiri. Nah, itu yang disebut resiko. Jadi kalau orang bikin pabrik misalnya atau bikin kendaraan, ada resiko kendaraannya itu rusak atau meletus, ya itu namanya resiko, itu bukan bahaya namanya. Nah, pandemi dalam konteks globalisasi sekarang, dia bukan bahaya, tapi dia adalah resiko. Karena dia dihasilkan oleh cara manusia berinteraksi dengan alam. Dan keputusan-keputusan manusia dalam relasinya dengan alam yang melibatkan kepentingan teknoekonomik. Nah, di sini. Jadi, ini penting saya jelaskan karena di sini ada beberapa simpul. Yang pertama tentu saja persoalan-persoalan lingkungan, dan yang kedua adalah persoalan industrialisasi gitu, yang sangat penuh dengan bobot hak asasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari pandemi kita tahu bahwa pandemi juga menyentuh dimensi paling subtil dari hak asasi manusia, yaitu tubuh. Jadi kan setelah era pandemi ini, yang paling menderita dari pandemi adalah tubuh. Karena dia yang harus mengalami pembatasan-pembatasan spasial yang baru, dia juga yang menjadi target dari berbagai macam politik medikasi, kan jadi tubuh ya. Ya, di sini kita tahu bisa muncul aneka macam persoalan hak yang sifatnya unik gitu loh. Di satu sisi, misalnya tubuh itu, kalau satu contoh misalnya unik itu, misalnya contohnya vaksin aja. Vaksinasi itu dalam derajat tertentu dia melindungi hak. Tapi bagi sebagian orang yang punya pandangan libertarian, intervensi terhadap tubuh itu mengganggu kebebasannya. Jadi jangan heran misalnya kalau di Yunani, di tempat di mana skeptisisme itu kuat, ada ratusan ribu orang yang menyuap dokter supaya menyuntikkan salinnya atau larutan garam ke tubuh ketimbang vaksin gitu loh. Ya ini ada bermacam-macam argumen di situ, tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa salah satu persoalan dasar pandemi dalam soal hak adalah dalam relasinya dengan tubuh itu. Dan dari sini kita melihat keunikan tertentu, misalnya kemarin di Pinrang, Sulawesi Selatan ada orang yang mengaku menjadi joki vaksin. Menjadi joki vaksin, di dirinya sudah disuntikan 14 dosis vaksin. Nah ini kan di sini kita lihat dimensi yang subtil tentang tubuh itu. Nah, ada apabila tidak dibenahi akan tidak ada jawaban yang rigid tentang ini, persoalan etis tentang hak itu dan pertanyaan tentang integritas tubuh itu muncul di sini. Sejauh mana ya kan batas-batas intervensi dari satu rezim kesehatan terhadap tubuh itu bisa dibenarkan dan sejauh mana tidak dibenarkan. Jadi ini dimensi yang pertama. Yang kedua adalah dalam pandemi dalam kaitannya dengan sosial dan civic space. Kita tahu dan kita lihat sendiri selama pandemi berbagai macam pembatasan kegiatan sosial itu dilakukan dan itu berakibat misalnya ya pembatasan berbagai ekspres pandemi dalam kaitannya dengan distribusi sosial. Nah, kita tahu bahwa pandemi ini kan dia juga menguak kesetaraan dalam struktur sosial di masyarakat kita.
gitu. Yang kita lihat misalnya selama masa pandemi, hak-hak perempuan itu makin banyak yang mengalami tekanan. Dan karena apa? Karena terjadi apa yang disebut dengan domestification, ya, antara insting itu kan melebur menjadi satu oleh karena pandemi. Dan di dalam struktur masyarakat yang patriarkis, peleburan dari para nata ini berakibat pada tekanan yang berlebih kepada perempuan, sehingga kita lihat misalnya kekerasan domestik itu menguat selama masa pandemi. Bukan hanya itu, gitu, penyatuan antara institusi pendidikan, institusi kerja, dan institusi rumah, ya, itu juga mengakibatkan misalnya terhalangnya akses orang kepada pendidikan, mengkerutnya lapangan pekerjaan. Nah, jadi dari segi ini, ya, pandemi juga menghasilkan persoalan dalam distribusi sosial, gitu, atau kalau kita gunakan istilah hak, ya, dia mengurangi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat, yang keempat adalah pandemi dalam kaitannya dengan menguatnya state surveillance atau pengawasan dan kontrol oleh negara. Gitu loh. Nah, ini jelas terjadi ya ketika di satu sisi misalnya ya pandemi itu melahirkan aneka macam inovasi dalam teknologi yang memungkinkan negara atau yang dimaksudkan untuk melindungi orang gitu, untuk mengkontrol laju penyebaran virus. Tapi pada saat yang sama juga teknologi serupa bisa digunakan untuk mengkontrol dan untuk mendisiplinkan individu gitu, ya, mendisiplinkan warga gitu. Ya, di sini komplikasi antara pandemi dengan pembatasan hak dan pengurangan hak itu juga menjadi tak terhindarkan. Nah, ini yang saya kira muncul dalam sebagai driving force yang pertama. Yang kedua, dalam politik pembangunan, nah ini kita jelas, ini terkait atau tidak terkait, ada sebagian yang terkait dengan pandemi, tapi lebih banyak yang tidak terkait dengan pandemi. Dalam politik pembangunan hak asasi ini, ya, kita melihat bahwa ada satu kecenderungan baru yang secara akademik di Indonesia disebut dengan munculnya neo-developmentalisme. Nah, neo-developmentalisme itu sebenarnya sedikit berbeda dengan neoliberalisme. Di dalam neoliberalisme, ya, pembangunan ekonomi itu lebih banyak diserahkan kepada swasta, kepada capital. Dan negara itu diminta seminimal mungkin terlibat dalam ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, tetapi pada era sekarang yang terjadi lebih kepada kembalinya neo-developmentalisme, di mana negara berupaya untuk mengatur, mengendalikan, dan memfasilitasi faksi-faksi modal tertentu dengan berbagai macam kebijakan. Nah, disinilah kemudian muncul ya problem yang sekarang orang sebut dengan problem di dalam oligarki gitu. Ketika beberapa kelompok faksi modal itu dia terlibat secara langsung dalam reproduksi kekuasaan dan kebijakan negara dan mempengaruhi kebijakan negara. Nah, proses ini dia memiliki relevansi yang langsung atau memiliki implikasi yang langsung terhadap hak asasi manusia gitu. Ya, kita lihat misalnya problem yang terutama ini yang sering perlu nggak dijangkau, yang sering karena dia mengambil tempat di lokasi-lokasi yang jauh gitu, di pertambangan, di perkebunan, penguasaan atau monopoli sumber daya, lahan. Nah, kemudian muncul dalam berbagai macam konflik sumber daya alam, konflik lahan gitu. Nah, Nah, ini semua akibat dari kembalinya developmentalisme di Indonesia gitu loh. Nah, terutama kita lihat ya, misalnya yang paling atau yang kulminasinya itu adalah pada undang-undang Omnibus Law gitu ya. Omnibus Law itu kan jelas dia merupakan satu bentuk hukum yang mencerminkan kembalinya neodevelopmentalisme gitu. Di mana negara kelihatan ingin mengatur
ya faksi-faksi modal yang ada, dan tapi sekaligus juga dengan itu dia memfasilitasi faksi-faksi modal tertentu aja gitu, dengan memberikan konsesi-konsesi yang diperpanjang gitu dalam berbagai macam hak pengelolaan sumber daya alam dan minerba ya, itu bisa kita lihat. Nah, akibat lain dalam politik pembangunan yang baru ini adalah kita melihat dilepaskannya hak asasi manusia dari pembangunan. Nah, dari tahun 1994 sebenarnya kebijakan ekonomi itu terutama setelah Amartya Sen bukunya itu diterjemahkan oleh atau diterapkan oleh UNDP ya. Satu pandangan bahwa ekonomi itu mesti terintegrasi dan hak asasi manusia itu sebenarnya relatif sudah diterima oleh global civil society. Nah, tapi kita lihat kita lihat kondisi saat ini, pandangan ekonomi yang memisahkan lagi antara pembangunan dengan hak asasi manusia itu justru menguat di Indonesia. Dan saya kira ini bukan satu gejala yang monopoli Indonesia memang dalam soal ini. Kita juga lihat perkembangannya di kawasan atau di regional. Gitu. Jadi dari segi ini kemunduran hak asasi manusia itu memang dia menular gitu loh. Misalnya di wilayah Asia Tenggara aja kita lihat bagaimana Filipina jatuh ke tangan populisme, bagaimana Thailand jatuh ke tangan junta lagi, ya. Bagaimana di Laos, di Kamboja itu politik demokrasinya makin redup, dan kediktatoran itu menguat gitu. Belum lagi kita lihat Myanmar gitu ya, Burma ya. Jadi kejatuhan demokrasi yang diakibatkan oleh politik ekonomi negara ini ya, politik pembangunan dari satu negara itu meluas dan mengejala bukan hanya di Indonesia tapi juga menghampiri kawasan-kawasan di sekitarnya. Yang ketiga, ya, driving force yang ketiga adalah reproduksi politik. Nah, di Indonesia ini kan secara hak terjadi ya. Ada 3 soal yang saya kira bisa kita rumuskan secara singkat di sini. 3 persoalan menyangkut reproduksi politik ini yang punya implikasi besar kepada hak asasi manusia. Yang pertama adalah oligarki dalam reproduksi politik, reproduksi kekuasaan politik yang menghasilkan satu politik yang semu gitu sebenarnya ya. Yang kedua adalah kartelisasi partai politik. Yang ketiga adalah klientelisme. Nah, ketiganya ini kalau saya boleh persingkat ya, ketiganya ini memiliki satu akibat, yaitu mengubah politik menjadi mengubah politik dari sebagai alat yang tadinya bisa dipakai untuk kepentingan publik menjadi semata-mata alat bagi kepentingan elit-elit tertentu. Akibatnya apa? Akibat dari oligarki, kartel, dan klientelisme adalah politik tidak bisa dipakai untuk mendeliver kebijakan sosial yang baik. Politik tidak bisa dipakai untuk mendorong tuntutan-tuntutan penyelesaian hak asasi manusia. Misalnya gitu. Karena apa? Karena dia sudah terlanjur diokupasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik, oligark, dan kartel gitu ya. Nah, itu yang jadi soal di sini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana resilience dari civil society kita gitu ya. Nah, kita tahu dari berbagai macam artikel kita tahu bahwa hasil dari pemilu lalu adalah adanya bipolarisasi dalam politik Indonesia yang kemudian juga diikuti oleh bipolarisasi dari civil society di Indonesia. Namun saya kira ya kondisi ini sudah berhasil dilewati oleh gerakan mahasiswa 2019 dan 2020 gitu. Dan yang meskipun belum sepenuhnya signifikan, tetapi protes 2019 dan 2020 itu mau secara diam-diam menghasilkan satu generasi civil society tertentu, civil society yang baru yang posisinya itu beyond dari pengkubuan politik yang dihasilkan oleh pemilu 2009 dan 2014. Nah, ya. Nah, salah satu titik yang memungkinkan regenerasi civil society itu muncul adalah kita melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah keberhasilan dari civil society untuk melakukan pengkaderan pendidikan sekalipun dalam kondisi yang paling sulit.
Yang kedua ya paling sulit ini maksudnya paling sulit secara finansial karena kita tahu bahwa di era sekarang kan restriksi terhadap donor itu makin ketat dan ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan donor itu untuk memusatkan pekerjaannya gitu dengan kementerian-kementerian tertentu. Jadi dia sudah nggak leluasa lagi. Yang kedua adalah terbentuknya satu aliansi yang lebih luas dan lebih ajak antara civil society, dunia kampus, dan serikat-serikat buruh. Sebagaimana kita lihat di dalam gerakan menentang Omnibus Law itu. Jadi dari segi ini, sekalipun civil society Indonesia mengalami sejumlah tekanan, tetapi prospek untuk paling tidak bertahan dan membangun kesinambungan dalam gerakannya itu tetap muncul. Nah, di titik ini yang jadi soal terbelakang nanti adalah bagaimana civil society Indonesia merefleksikan dirinya dan mengambil satu strategi keterlibatan yang baru. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sepanjang 2019, sepanjang 2014, 2019 ini. Nah, ini yang dan ini yang akan juga menentukan warna dari perjuangan hak asasi manusia itu seperti apa gitu. Nah, selebihnya saya kira tentu ada beberapa isu yang mesti kita singgung, misalnya adalah soal Papua gitu ya, yang saya unik dan dinamis gitu ya, karena eh, karena perubahan kebijakan yang cepat di situ, yang tapi kita belum bisa simpulkan bagaimana prospeknya tahun 2022. Tapi yang jelas sih sepanjang 2021 ini kita lihat penyelesaian masalah-masalah Papua dalam kerangka hak asasi manusia itu masih berjalan di tempat, sekalipun kita mendengar gitu ya beberapa isu, beberapa diskursus tentang peluang adanya kemungkinan penyelesaian Papua dengan cara yang lebih serius gitu, seperti misalnya terakhir kita dengar di Kejaksaan Agung sedang dibentuk tim untuk menangani masalah Paniai, tapi kita belum bisa melihat pembentukan tim seperti ini dengan kacamata yang lebih optimis gitu ya. Kita juga mendengar sedang disusun RUU KKR yang baru gitu ya. Tetapi sejauh mana RUU KKR yang baru itu disusun dengan mengakomodasi prinsip-prinsip paling mendasar dari satu komisi kebenaran itu juga belum bisa kita uji dan belum bisa kita lihat. Gitu. Nah, saya kira persoalan-persoalan yang kedua ini nanti akan sangat mewarnai diskursus hak asasi manusia Indonesia itu di tahun 2022 ke depan. Gitu. Tapi untuk masuk ke situ nanti saya kira kita akan lanjutkan aja di dalam diskusi. Nah, saya kira untuk problem yang pertama menyangkut persoalan hak asasi manusia 2021, saya kira saya cukup berhenti di sini dulu. Kita lanjutkan dengan teman-teman dari pembicara yang lain. Selebihnya bisa kita perdalam dalam diskusi. Terima kasih.